perang Jagaraga yang telah tercatat di Monumen Nasional Jakarta pada tahun 1484 sampai 1829. Perang ini sebagai ketidaktaatan Raja Buleleng I Gusti Ngurah Mada Karangasem bersama Mahapahit I Gusti Ketut Jelantik terhadap penjajahan perang Buleleng pada tahun 1826. Adapun isi penjajahan yang ditandatangani oleh Raja Buleleng dan Raja Karangasem yang telah membantu perang Buleleng. Pada saat itu Raja Buleleng didampingi oleh Ida Bagus Tamu dan Nengah Rawos sebagai berikut. 1. Kedua kerajaan harus mengakui ada di bawah kekuasaan Gubernemen dan mengakui Raja Belanda sebagai tuannya. 2. Tidak boleh membuat perjanjian dengan bangsa kulit putih lainnya. 3. Membayar biaya perang sebesar 300.000. Raja Buleleng dibebankan 2/3 sedangkan Raja Karangasem 1/3 yang harus dilunasi dalam 10 tahun. I Gusti Ketut Jelantik dan Raja Buleleng yang dibantu oleh Jo Jempiring dalam kurun waktu 1846 sampai dengan 1848 telah melakukan langkah-langkah strategi perang sebagai berikut. 1. Menyusun benteng pertahanan di sekitar Jagaraga. 2. Melatih prajurit Buleleng dan Jagaraga teknik taktik perang. 3. Membagikan semangat perang masyarakat Jagaraga dengan menggunakan rumah penduduk untuk menyimpan logistik perang. Selama Belanda menguasai Buleleng tidak pernah merasakan kenyamanan dan keamanan karena pasukan I Gusti Ketut Jelantik selalu membuat huru-hara di sekitar Buleleng dan Pabahan, sehingga tanggal 8 Juli 1848 Belanda melakukan penyerbuan melalui pelabuhan Sangsit dengan kekuatan 22 kapal perang yang dilengkapi Mariam. Serdadu Belanda dibagi menjadi 4 divisi. 1. Divisi 1 dipimpin oleh Letkol Sutherland. 2. Divisi 2 dipimpin oleh Wali Kota Sorg. 3. Divisi 3 dipimpin oleh Letkol Bora de Vexela. 4. Divisi 4 dipimpin oleh Wali Kota De Vos. Perang Jagaraga pertama Belanda kalah dengan gugurnya 250 serdadu. Jenderal Van der Wijk selaku komando ekspedisi ke Jagaraga telah mengakui ketangguhan prajurit dan sekutu di bawah kepemimpinan I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng yang dibantu oleh Jo Jempiring. Pada bulan 1849, pemerintah Belanda yang telah melakukan persiapan perang untuk menggempur prajurit dengan sekutunya yang dipimpin langsung dengan Jenderal Michels dan Letkol dengan kekuatan aman dan 60 kapal perang lengkap dengan senjata modern. Sebelum perang dimulai, Jenderal Michels telah mengajukan pasukan khusus dengan menggunakan orang pesisir sebagai informal atau mata-mata Belanda. Jo Jempiring mencari petunjuk jalan untuk melakukan gerak memutar ke belakang lambung sebelah barat benteng pertahanan utama Jagaraga yang tidak pernah disadari oleh I Gusti Ketut Jelantik, Raja Buleleng dan Jo Jempiring. Pada tanggal 14 April 1849, armada Belanda telah mendarat di pelabuhan Pabean Sangsit untuk melakukan serangan dua arah pada kondisi I Gusti Ketut Jelantik bersama pasukannya yang tidak percaya pagi-pagi menuju ke pelabuhan Pabean untuk melakukan perdamaian Belanda, namun utusan Jenderal Michel menolak permintaan I Gusti Ketut Jelantik karena siasat dan taktik I Gusti Ketut mengulur waktu untuk dapat menggabungkan dan minta bantuan pasukan kepada raja-raja di Bali. Sekembalinya I Gusti Ketut bersama Raja Buleleng dengan pasukannya menuju ke desa Jagaraga telah diserang habis-habisan oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Letkol. I Gusti Ketut bersama Raja Buleleng lari ke Karangasem minta bantuan pasukan Raja Karangasem, namun sayangnya beliau diserang secara mendadak di desa Seraya. Akhirnya I Gusti Ketut dan I Gusti Ngurah gugur. Sementara pertempuran Jagaraga dipimpin oleh Jo Jempiring dibantu pimpinan prajurit Jemprana. Jo Jempiring telah menginstruksikan perang puputan dengan mengendus 2 buah keris. Akhirnya Jo Jempiring gugus dengan pimpinan pasukannya. Para prajurit sebanyak 2.000 orang termasuk 38 pedanda dan pemangku.